beliau inginnya saat itu, ini zaman baru. Ini kan tahun 35-an. Ayo bergerak secara baru, mengikuti zaman saat itu. Jadi jangan terlalu takut untuk merancang sesuatu yang baru, yang maju. Jadi dasar pikirannya ini nanti beliau inginnya. Nah, cuma yang khas bagi beliau, orientasi atau visi kebudayaan ideal menurut beliau itu Barat. Barat dalam hal apa? Cara berpikir yang dinamisnya. Jadi sederhananya begini, kita akan mengakui kalau Barat itu maju. Berarti apa? Loh, kalau kita ingin maju, ya harusnya kita meniru yang dilakukan oleh peradaban yang kita sebut maju. Jadi logika sederhananya begitu. Jadi beliau ingin benchmarknya, kalau bahasa di kampus ya, tiruannya itu Barat. Yang ditiru, yang diikuti itu Barat. Kenapa? Sudah terbukti. Jadi khususnya apa? Dalam hal yang Indonesia saat itu belum punya, kata Sultan Takdir. Apa yang belum kita miliki saat itu? Yang pertama ilmu pengetahuan, yang ketiga kemajuan ekonomi, yang kedua, yang ketiga teknologi. Jadi kita perlu menguasai ilmu pengetahuan, ekonomi yang maju, dan teknologi yang rasional. Secepat-cepatnya, kata Sultan Takdir. Meskipun sampai hari ini juga rasanya masih PR ya buat kita. Baik ilmu pengetahuannya maupun ekonominya maupun teknologinya. Kita masih masuk negara yang berflower katanya anak-anak. Ya, di WA itu kan gitu. Saya kemarin bingung maksudnya negara, dasar negara berflower itu. Oh, maksudnya negara berkembang. Jadi oke ya. Jadi ini menjadikan kebudayaan Barat sebagai benchmark. Ini visi yang khas. Ya tentu saja terus nanti banyak yang mengkritik, tapi kita ikuti ya argumen beliau. Ya tidak sesederhana itu, beliau punya argumen yang dalam. Kata beliau begini, Indonesia di satu pihak dengan berani, ini idealnya, harus menjadi negara yang semodern-modernnya. Tetapi meskipun dalam hal itu mempertahankan jenisnya sebagai bangsa yang secara alami menghayati estetika, menjadi satu budaya yang khas dan unik, yang dalam kekhasan itu menjadi sumbangan yang amat indah pada kebudayaan umat manusia universal. Jadi menurut Sultan Takdir, ayo maju seperti Barat, modern seperti Barat. Lu apa budaya kita yang unik, yang khas, yang estetik ditinggal? Tidak. Tapi jadikan itu sumbangan untuk dunia global. Jadi jadikan itu berkontribusi untuk kehidupan manusia yang universal. Tapi syaratnya modern dulu. Jadi dengan kita modern, maka budaya kita bisa dikemas secara modern dan nanti bisa menyumbangkan sesuatu untuk peradaban manusia secara lebih luas. Tidak hanya kita nikmati sendiri keunikan kita. Jadi cita-citanya itu, yo modern semodern-modernnya sambil tetap mempertahankan identitas. Seperti saya bilang tadi, kita masih punya banyak PR. Ya tadi sudah saya sebut 3 itu. Di kalimat selanjutnya beliau menyebut 4. Yang pertama tadi teknologi, yang kedua ekonomi, yang ketiga ilmu pengetahuan, satu lagi keterampilan berorganisasi. Jadi keterampilan mengatur diri, menata diri
ada leader yang bagus dan ada yang dipimpin yang juga bagus. Ini PR kita ke depan, entah sampai kapan depannya. Pokoknya kita harus sampai di titik sana. Jadi teknologi, ekonomi, keterampilan berorganisasi, dan ilmu pengetahuan. Nah, ini bukan hal mudah, kata Sutan Takdir, ya karena corak budaya kita berbeda. Sutan Takdir pakai istilah Timur itu kecenderungannya ekspresif, sementara Barat progresif. Dan yang disebut maju itu perlu progresivitas. Jadi kemajuan itu datangnya dari modern. Sementara yang sudah modern itu Barat. Logika sederhananya ya berarti kita harus mengikuti Barat. Nah, itu yang ada di pikirannya Sutan Takdir. Kalau budaya kita seperti banyak budaya Timur yang lain cenderung ekspresif. Penguasanya adalah agama dan seni. Sementara budaya progresif itu penguasanya ilmu pengetahuan dan ekonomi. Jadi tidak usah kaget kalau kita orang Indonesia itu dikit-dikit agama, dikit-dikit agama. Loh, kita memang orang Timur, ekspresif. Jadi emosi, kepercayaan, keyakinan itu lebih menonjol dalam hidup kita. Nah, kalau budaya progresif, kata Sutan Takdir, ilmu pengetahuan dan ekonomi. Baik, itu beliau punya kalimat pusatnya budaya yang lama itu di masjid, di gereja, di wihara. Sementara budaya yang baru dan modern itu pusatnya di universitas, pabrik, laboratorium. Harusnya begitu, idealnya. Maka kata Sutan Takdir, Indonesia harus hijrah. Ini mumpung baru Muharram ya. Jadi yang hijrah jangan hanya orangnya. Yuk kita sebagai bangsa hijrah dong. Atau nama akademiknya kita bertransformasi. Ayo geser dari budaya yang ekspresif menuju budaya yang progresif. Dari budaya statis yang mengutamakan pandangan kecenderungan emosional ekspresif kepada budaya maju yang progresif saintifik. Nah, ini yang diinginkan, yang dicita-citakan oleh Sutan Takdir. Nah, ini debat, tetap ini tema ini sampai hari ini jadi perdebatan. Benar enggak sih Barat itu progresif saja dan dia tidak peduli agama, tidak peduli yang lain-lain, ataukah Timur itu memang sepenuhnya begitu? Sampai hari ini debatnya masih panjang. Bahkan hari ini juga muncul pertanyaan, Barat itu yang mana? Timur itu yang mana? Tapi untuk sementara kita pahami ini dulu ya, konteksnya, pikirannya Sutan Takdir dulu. Yuk kita lanjut. Nah, ini kritik beliau. Cirinya budaya Indonesia. Nah, ini tidak boleh tersinggung ya, wong ini pendapat kan boleh saja. Jadi beliau melihat yang pertama apa? Masyarakat kita itu kuat sekali kepercayaannya terhadap mitos, roh-roh, benda-benda gaib yang mistik-mistik. Hobi wis pokoknya kita. Kalau tidak percaya kamu cek ya, film-film dengan penonton terbanyak di Indonesia itu mesti film horor. Jadi film hantu-hantuan. Mungkin kamu nyoba film-film apa lah, laga kah atau film-film sain apa-apa, mungkin tidak ada yang percaya, tidak ada yang nonton. Tapi begitu film-film hantu-hantuan itu laris. Itu pinter sutradaranya, pinter produsernya, ngerti. Masyarakat kita itu seneng dengan tema-tema begitu. Tema-tema dukun, kesaktian, ya kan?
Iya, yang kemarin rame itu ya viral itu. Kamu kan heran, kok bisa ya? Kok laris ya? Kok laku ya? Kok anu lah? Lah ya masyarakat kita ini sudah dikritik oleh Sultan Takdir sejak tahun 1935. Sekarang 2022. Ternyata ya tidak jauh-jauh amat kita. Masih begitu-begitu saja. Jadi kepercayaan kita masih seputar itu, mitos, roh-roh gitu kan. Tadi cenderonya nabrak duak itu, jangan-jangan ada yang mikir ini penunggunya, jangan-jangan mungkin ada yang mikir begitu. Wah ini yang menunggu tidak rela, ini mesti kita temanya kayak gini nih misalnya. Nah, jadi kritik pertama. Yang kedua, ini juga dikritik, berkuasanya nilai solidaritas. Lupa solidar kan bagus, iya. Tapi di Indonesia sering sampai pada titik bener salah sing penting kelompokku. Sing penting kancaku. Yang penting grupku, circleku. Nah, jadi solider. Kita kan ada di supporter sepak bola yang sama, maka melakukan apapun ayo. Nah, itu solider. Kita kuat sekali di situ. Kita di partai yang sama, kita di lembaga yang sama, kita harus dituntut untuk solider. Benar salah kalau itu kelompokku, grupku, aliranku, ya harus aku bela. Ini sering bukan berarti solider itu jelek, tapi kalau sampai di titik itu ya masalah. Tapi kita tidak sadar bahwa itu sering jadi masalah, menghalangi kita untuk maju. Jadi budaya yang jenisnya fanatik, tidak peduli fakta, tidak peduli benar salahnya yang mana, yang penting kelompokku, yang penting grupku, yang penting aliranku, circleku, bestiku. Loh ya kan, kamu hari ini kan itu, terus dibelo mati-matian. Nah, oke, itu ciri kedua. Ciri ketiga, kuat sekali perhatiannya pada hubungan darah. Kalau ini ya lanjutannya, saudaraku, temanku. Yang penting kita jangan pisah ya. Yang penting kita, sampai di masyarakat Jawa ada peribahasa mangan ora mangan, sing penting kumpul. Jadi sudah, kita ngumpul saja rukun yang enak. Nah, fokusnya ke sini. Bukan berarti ini salah, tapi dalam kondisi tertentu seperti di barat modern ya perlu titik-titik profesional. Misalnya harusnya profesional kerja, tapi lah ini yang ngelamar saudaraku. Lah ini yang ngajuin lamaran masih family. Kalau daftar terus kita titip, ada kenalan enggak? Ada saudara enggak di sana? Itu alamat kan, kita masih punya logika, punya kenal orang dalam enggak? Jadi hubungan darah itu jaminan kesuksesan banyak kalau hari ini. Ya kan, ya nasibmu kamu enggak punya saudara yang orang-orang besar. Nah, di kita begitu. Saya ndak, ya kamu sekarang ketawa, saya ndak jamin besok kalau kamu jadi punya posisi pejabat apa, terus anakmu atau saudaramu atau ponakanmu ngelamar di perusahaanmu, saingannya banyak, berani ndak kamu ndak nerima yang ada hubungan darah, tapi menerima yang lebih profesional. Oh, kamu bisa dimusuhi sak keluarga besarmu. Iya kan, kamu kalau pulang dimarah-marahi mesti kan, sedulure dhewe ora diane. Khas itu gaya Indonesia sudah. Jadi ini masih PR kita di situ. Kemudian ini bukan saya ya, Sultan Takdir. Kuatnya kedudukan agama. Bukan berarti agama itu jelek, tapi seringkali ini persis seperti yang dikritikkan oleh Karl Marx. Membuat kita ternina bubukkan. Jadi tidak
normatif, ndak kreatif. Apa-apa ditarik ke agama. Misalnya kita sedang sulit, kita sedang dizolimi, dijajah. Sudahlah Pak, hidup ini kan sudah digariskan oleh Allah. Jangan kemerungsung, jangan marah-marah. Kalau takdirnya menang, besok kita tetap menang kok. Ya kan? Apa-apa dibawa ke sana. Bukan berarti salah. Ya memang kita punya Tuhan, kita percaya Tuhan. Tapi kan kita juga punya peran amanat sebagai khalifahnya. Jadi melupakan sisi kekhalifahan ini, lebih fokus pada sisi penghambaannya. Jadi sisi abid ibadahnya. Ya kita ini abid tapi juga khalifahnya. Bukan berarti kembali ke agama itu salah, cuma ada porsi dan proporsinya. Nanti harusnya digarap secara profesional, sudahlah, tidak usah kita serius-serius capek-capek, kita berdoa saja bareng-bareng, semoga kerjaan kita ini selesai misalnya. Tidak nyambung. Toh kita capek-capek kayak apa, kalau tidak diridhoi Allah juga tidak sukses kok. Ini berat kalau cara berpikirnya begini. Kadang-kadang terus misalnya berjuang pun tidak perhitungan. Sudahlah kita, yang penting maju saja, kalah juga nanti masuk surga, nanti enggak, ya perhitungan dong. Jadi ini yang hal-hal yang membuat kita jadi tidak rasional. Padahal Al-Quran kan banyak juga nyindir kita, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Apa kamu tidak mikir, apa kamu tidak merenung, kok kelakuanmu kayak gitu. Nanti kalau gagal Allah jadi kambing hitam. Wah, ini Allah ini tidak sayang padaku. Apa salahku? Ini disalahkan Allah. Baik, nah yang terakhir, kritiknya Sultan Takdir pada budaya Indonesia adalah feodalistik. Jadi feodalistik itu pokoknya apa? Patuh pada raja-raja. Itu saya kasih tanda petik karena maksudnya atau yang diposisikan seperti raja. Jadi kalau sudah diposisikan yang terhormat, ya cirinya mungkin kalau pas pidato sambutan yang saya hormati bla 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 bla, itu biasanya terus kita tidak berani bantah sudah. Ini mental feodal. Mental feodal itu yang pertama, kepatuhan mutlak pada otoritas yang dia percaya. Yang kedua, jadinya tidak kreatif, ikut saja pada dawuhnya yang dirajakan dalam tanda petik. Kemudian yang ketiga, ya akhirnya tidak produktif. Jadi karena apa? Ya nunggu. Ya kalau kebetulan rajanya bagus, ngaturnya bagus, kita produktif. Tapi kalau rajanya pas tidak bagus, raja dalam tanda petik ya kita nanti hanya diperalat saja oleh raja-raja ini dalam tanda petik. Mental kita masih sering mental feodal. Mental feodal itu daya kreatifnya rendah. Kalau disuruh apa-apa sulit, disuruh kreatif sulit. Saya sering itu ada teman-teman, Pak Faiz, saya undang ke sini ya. Terus temanya apa Mas? Saya ikut Pak Faiz saja. Jadi sulit, disuruh milih bebas menentukan itu tidak mampu. Bisanya pasrah saja pada yang dianggap otoritas. Nah, jadi dia bahkan menentukan kebutuhanku apa, itu dia juga tidak mampu. Nunggu dipilihkan. Nah, ini mental-mental feodalistik. Jadi karena selama ini memang bisanya ya manut saja, ikut saja. Baik, jadi ini ciri-ciri budaya Indonesia yang dikritikkan oleh Sultan Takdir dulu tahun 1935. Semoga sekarang sudah mulai berkurang ya. Kita tidak lagi suka mistik-mistik klenik, kita tidak lagi fanatisme buta, kita tidak lagi tidak profesional.
Kita tidak lagi males, tidak tangguh, apalagi tidak kreatif feodalistik. Kalau belum, ya latihan. Kita keluar dari jeratan